Tahu nama saya? Yeah. Nama saya Firun Jayani, saya ibu rumah tangga. Terus adiknya namanya siapa? Adila Karisma Rasiden. Adila Risma apa? Adila Karisma Rasiden. Kelas 4 SD. Sido William. SD 4. Terus saya mau tanya pertama sama ibu dulu. Dalam pas belajar di rumah, apa yang ibu rasakan sebagai pendamping belajar anak selama di rumah? Yang saya rasakan sangat berat sekali. Soalnya bebannya tambah banyak. Selama masa online kan, kalau untuk anak SD kan belum bisa sendiri, harus didampingi orang tua. Terus itu apa ya, menyita waktu juga sih. Jadi kayak yang harusnya apa ya, kalau ibu biasanya kan wajar ya, kita ngantar sekolah, masak, selesai ngurus rumah tangga. Sekarang jadi guru privat di rumah gitu, makanya lebih apa ya, tambah lagi lah pekerjaannya untuk mengajari anak-anak. Apa yang ibu rasakan selama anak ibu belajar? Apakah merasakan kesulitan atau ada yang pembelajaran yang tidak bisa dibantu gitu bu? Misal matematika, ibu nggak bisa bantuin atau gimana? Ya alhamdulillah ya, selama ini kalau lancar-lancar aja. Cuma pertama kalinya itu kan belum tahu caranya apa ya, menjawab secara online itu gimana. Terus akhirnya kan dikasih Aplikasinya apa bu? Seperti aplikasinya? Aplikasinya tuh kemarin tuh ada tuh Pakai Zoom gitu-gitu nggak bu? Kayak video call kan ada yang pakai Zoom video call. nggak pakai video call. Itu Pak, dari sekolahnya itu cuma ngasih soal, misalkan ulangan tema berapa gitu, langsung kita ngeklik ada ada sandinya sendiri gitu, kita masuk ke situ website link gitu ya bu? Masuk linknya, terus nanti kita ngerjain di situ, langsung nanti keluar angka nilainya. Nggak apa bu, kalau nggak tahu materinya kan biasanya guru ngajarin dulu ini caranya gini nggak gitu. Terus kalau nggak tahu gitu Ya sama sekali nggak pernah lah. Langsung kalau misalkan ya kita yang lebih itu ya kreatif, kita harus cari sendiri. Gurunya ngasih video ini loh, nah caranya ngerjain gini gitu enggak? Selama ini enggak sih, Sama sekali enggak, selama ini enggak, kita sendiri yang berusaha nyari, oh ini apa ya, kita langsung buka di buku itu, atau buku kan ada bukunya yang saya kira gurunya ngasih kayak video ini loh caranya ngajarin seperti ini kan biasanya ada kayak gitu. oh ya enggak, kalau model ini ya cuman itu dikasih soal suruh ngerjain itu aja. Kita ya nyarinya di Bukena itu, kalau enggak kita kalau sudah mentok carinya di Google. Gitu Pak. Iya, biasanya kalau udah mentok carinya di Google. Di Google. Bagaimana prestasi anak ibu selama belajar di rumah? Ya gimana ya, kalau menurut saya penilaiannya itu saya sendiri kurang tahu, soalnya kan ini baru kemarin saya tanya sama gurunya juga, Pak, gimana cara mengambil nilai anak gitu loh, kan nggak ketemu, nggak tatap muka. Akhirnya ya katanya nggak tahu rankingnya ya, nggak tahu. Yang penting kita nyetorin apa tugas-tugasnya itu, hasilnya itu, sama kan ada dikasih prakarya juga. Nanti prakarya hasilnya difoto dikasih terus ada juga kemarin pas puasa ya, kegiatan anak. Itu mulai dari acara buka bersama, terus ada maksudnya kan sama keluarga, di foto juga. Iya, di foto, nanti di kolase, nanti kegiatan apa-apa. Ada nilainya juga. Ya itu. Tapi yang tahu gurunya. Kalau yang itu nggak langsung muncul, kan ada yang langsung muncul. Itu kan itu ada yang cuman yang itu yang di link yang tertentu aja, kayak ulangan harian, ulangan apa itu, yang tema gitu aja. Tema ya dia maksudnya. Atau subtema atau gimana? Ada juga subtema gitu. Nanti kita yang baru tahu nilainya itu. Tapi untuk selebihnya kalau masalah apa ya, prakarya sama itu menghafalnya susah enggak bu? Ya susah enggak? Hafalannya menghafal gimana nya? Kayak misalnya hafalan bahasa Inggris atau hafalan apa, kayak kosakata dan lain-lain gitu kan ada yang gitu. Kalau yang hafalan kemarin pernah sih suruh ngafalin, tapi yang itu malahan kalau acara Ramadan itu yang surat-suratan itu yang kemarin. Kalau IPA materinya apa tuh? Kayak susah enggak? Itu agak susah. Susahnya kenapa? Susahnya
banyak hafalan atau Kalau itu langsung itu masalahnya nggak ada kayak tangan rangka tubuh itu nggak ada bu, tulang gitu-gitu nggak ada. Kalau yang kemarin IPA itu baru tentang apa ya, masuk gitu Itu tentang yang tentang tulang-tulang itu udah pas tema 4 atau pas tema 4 ya. kalau yang kemarin itu tentang apa? Yang IPA yang kemarin itu tentang itu ya, metamorfosis ya kayak kemarin. Kayak kupu-kupu. Kepompong, kupu-kupu, terus metamorfosis sempurna apa yang orang itu? Yang kupu-kupu kata. Kalau yang kemarin yang keluar, Kalau yang tulang-tulang tuh pelajarinya terus gimana bu? Kalau nggak tahu ini tulang apa namanya, ini tulang apa kan jelasinnya juga. iya sih kayaknya kalau itu belum ya, cuman baru kemarin apa ya, gerak itu ya kayak gerak motor, gerak apa gitu loh. Cuman ya apa ya, Susah. kalau online itu ya terbatas sih, gurunya ngasih soal gini kita jawab kita aja. Beda kalau di sekolahan kan ada penjelasan. Iya. Makanya anak, wah ini kalau kayak gini Terus ya, kasihan anaknya kasihan juga. juga wawasannya Iya. kan kurang. Jadi Iya. kan apa yang disodorkan gurunya soal ini otomatis kan yang dicerna itu Isi aja. aja. Kalau kalau UAS juga tesnya gimana kemarin? Tesnya belum ya? UAS itu ternyata kemarin tuh saya tanya gurunya ngambilnya dari itu yang ulangan subtema, ulangan tema, terus sama ulangan harian ya itu. Kalau Berarti nggak ada UAS-UASnya. kayaknya apa enggak, apa belum apa enggak gitu loh soalnya ya itu. Apa yang dibutuhkan anak ibu selama belajar di rumah? Yang dibutuhkan itu ya terutama kuota. Kalau kuota itu kan otomatis ya kan karena online ya, jadinya lebih itu ya, lebih untuk kuota lebih terus ya itu terus sama anak-anak ya lebih banyak sajian biar anak-anak di rumah betah. Sabar ya. Lah iya gitu loh ya, gimana ya. Bagaimana cara ibu menghadapi belajar di rumah? Seperti membuat suasana belajar di sekolah atau bagaimana? Kalau biasanya itu belajar di rumah itu kan ada jadwalnya kan, ada yang online, ada yang lewat daring. Terus kebetulan kalau saya itu kalau biasanya online-nya pagi, saya kerjain dulu yang online itu. Misalkan biasanya kan sebelum jam 7 ya pernah sih biasanya habis itu kan udah dijepret gitu kan. Nanti kan kadang ada orang tua yang belum respon tau. Ya, Nanti kan ada yang masih kerja atau apa kan. mulai pagi, kalau udah mulai pagi itu online biasanya tak duluin yang ini yang SD dulu. Di online itu yang pautnya. di sholat subuh itu tuh biasanya kan ada yang di sholat subuh jamaah toh, terus habis ngaji habis semuanya langsung ngerjain soal. Berarti ibu nyari materinya dulu di internet itu atau bagaimana? Ya kadang kalau biasanya kalau ada soal itu ya langsung gitu soal dari sini, terus nanti kita coba nyari di Google. Kalau kita nggak bisa loh ya. Kalau rismanya nggak diajarin caranya ini gini gitu enggak? Atau langsung ini jawabannya nanti di situ? Ya enggak, kalau dia udah mentok, misalkan dia enggak tahu toh, Bun ini apa? Kalau kita sudah nyari buku kok kan ada jawaban biasanya. Kadang kan udah sampai kan kadang ini jawabannya udah nggak apa-apa tulis aja nanti tak taruhnya tak ajarin. Enggak, biasanya kan tetap dia sendiri. Nanti kalau udah mentok baru kita cariin, kalau kita cariin gitu toh. Makanya kalau udah nyariin biasanya kan di buku. Susah kok nggak pas gitu loh jawabannya, kan ada yang jawaban mirip-mirip gitu. Nah, itu biasanya larinya ke Google. Gitu. Menurut ibu kekurangan dan kelebihan anak ibu belajar di rumah ini bagaimana? Kalau kekurangannya yaitu apa ya? Beda ya. Kurang ya Bu Ibu. Untuk wawasan jelas kurang. Cuma kan ya itu aja yang disodorkan dari sekolah apa sama yang kan ada juga yang dari sekolah misalkan ada suruh ngerjain soal ini sama ini apa, ada tema berapa, nah itu kita kerjain. Tapi kalau untuk yang lainnya juga wawasan terbatas ya, lebih luas di sekolahan. Kalau sekolah kan bisa ketemu langsung sama gurunya. Kalau nggak tahu bisa dijabarkan gitu kan. Bisa Kalau diajari caranya. iya, kalau lewat online ya sekedar menjawab aja, menjawab. Ya apa ya? Sekedar ada pertanyaan kita jawab.
terus anak kan bosan. Kalau belajar, nah, yang jelas itu anak-anak itu pengennya itu ya belajar, ya main. Kalau di sekolah itu kan bisa kumpul sama temennya, bisa ada istirahatnya, ada mainnya. Kayak di rumah mang bener rajin Apa? ya. Pertama ya kalau yang baru awal itu benar-benar kayak Kaget ya Bu ya kan, Iya. soalnya baru kok seperti ini kan. iya, enggak bener mbak, itu kalau waktu pertama itu terutama orang tua juga anak udah mulai bosan, orang tua tambah penat Mbak. Iya. Orang tua di sini banyak mbak tuh kasih jadi babysitter, ya kan, jadi Iya. perawat, jadi koki, jadi inem, jadi guru les. Iya. Apalagi kan anak saya 3, mending yang satu udah besar Udah ya. besar ya, kalau yang lain kecil semua. Yang kecil sama, Iya. itu juga online mbak. Iya. Kalau online itu tugasnya sama, setiap 1 minggu juga dikasih kerjaan apa, suruh bikin video kegiatan anak. Makanya kan kalau yang tak utamakan SD dulu, SD udah selesai, ini udah minggir, nanti ganti yang PAUD. Kalau PAUD udah selesai, nanti kalau enggak baru waktu itu kita lihat TVRI, Iya. kan semua udah gitu. Kalau Tinggi TVRI itu yang dilihat apa Bu? kalau TVRI Hanya itu materi-materi jelas atau bagaimana? ada juga tuh yang kalau TVRI itu lebih enak enggak? Per kelas atau per, maksudnya ada jadwal misal ini khusus Ada. kelas 1, kelas Iya. 2, kelas gitu. Ada jadwalnya. Oh. Kalau TVRI kalau pagi jam berapa tuh? 9 ya? 8 itu mulai yang anak PAUD. Nanti setengah jaman lah kira-kira, nanti baru masuk yang Kelas 1. kelas 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu. Nah, kalau barengan gitu kan materinya beda-beda Bu. Kelas 1, Iya. 2, 3. Iya, tapi kan mungkin karena diacak ya gitu. Terus nanti kalau yang kelas 4 nanti setengah 10 ya kalau nggak salah itu. Setengah 10 nanti SMP sendiri, jadi kan ada jadwalnya. Itu malah lebih enak. Kalau TVRI itu kan ada penjabaran kayak matematika itu toh, apa tentang balok, pupus itu Caranya bagaimana? itu Iya, kan ada yang balok itu gitu. yang sama Pak Ridwan gitu. Enak itu malah lebih jelas lebih ya enak sih, cuma ya jenuh. Kalau link yang dikasih itu berupa apa Bu? Linknya itu foto atau soal-soal aja Soal. atau video Soal video aja. pembelajarannya gitu enggak ada? Ya, kalau video pembelajaran memang disuruh apa ya dari lewat TVRI, nanti hasilnya disebarkan juga. Itu misalkan anak kan kalau nggak sempat Belajarnya apa aja yang di TVRI gitu. misalkan tadi ini matematika itu kan setiap pelajaran itu ada berapa? 3 soal ya, 3 soal. Nanti soal itu dijawab, nanti diklik ke gurunya. Setiap kalau anak saya kan gitu, tapi nggak tahu yang lain. Soalnya kan kayak dipantau gitu dong. Terus juga enggak semua anak punya TVRI juga. Iya. Kadang ada yang enggak punya. Itu yang Kalau kasihan. misalkan tadinya saya nggak tahu, ternyata di Google juga bisa. Kalau misalkan ketinggalan pas pertanyaan itu ada juga di itu. Setiap kayak di Google ada tayangan TVRI tanggal sekian kelas berapa itu ada. Ada jawaban juga ya kan? Oh, dijawabannya sekalian. Padahal cuma pertanyaan tak nanti dijawab. Ya tadinya gitu, tadinya kan kalau di TVRI itu kalau yang apa kalau yang nggak tahu misalkan nggak ada sinyal kan lewat itu lewat itu ternyata ada. Tadinya saya juga nggak tahu kalau ada pertanyaan jawabannya, cuma nyari gitu pas tanggal sekian ketinggalan. Loh, kok ada juga ya jawabannya itu. Berarti gurunya ngasih link ke ibu berarti. Iya. Oh, nanti baru diberikan ke Risma. Nanti kan apa suruh ini, tapi yang ngerjain tetap HP-nya lewat ibunya, Iya, tetap boleh ada. anaknya sendiri gitu. Pernah nggak berusaha belajar sendiri mandiri gitu? Ya pernah. Oh. Pernah, cuma ya itu aja kalau yang nggak bisa baru tanya. Ini Risma mainan HP terus apa enggak Bu? Enggak, Kalau jarang. di jam-jam gitu enggak? Tadinya sih kan cuma sehari Kan cuma soalnya bosan ya Bu di Nah. rumah, terus kan kadang anak juga pengen jenuh kan, pengen lihat apa gitu kan, jenuh. iya. Yang penting kalau saya itu online dulu, kalau udah selesai baru mainan, tapi jangan terlalu lama soalnya kan efek Radiasinya itu memang tuh apa ya, itu loh apa semenjak ada online, pelajaran online itu lebih cenderung ke HP gini terus Iya. resikonya itu loh ya mbak anak
Ya enggak, yang kecil enggak, yang SD semua dong resikonya itu lebih. Takutnya anak kecanduan HP terus juga nggak baik juga ya. Iya, yang jelas itu Kesehatan biasanya juga nggak baik ya, juga. tapi ya hiburannya satu-satunya kalau nggak TV. Nah lah ya HP ya udah dari situ. Ya nggak tahu ini gimana. Gantian sama adiknya berarti. Gantian, Hmm. gantian nanti paling siang dikit gantian SMP. Jadi pagi tuh enggak, kalau pagi itu setelah saya subuh udah tak fokusin untuk belajar anak-anak. Kan masaknya sebelum subuh Tapi- udah selesai. Tapi ini apa nggak ada jam-jamnya gitu Bu, tertentu? Misal nanti mana pelajaran ini jam segini nggak gitu? Enggak, Atau kadang ada aja yang kadang pernah ada siangnya. Siang kan ditunggu-tunggu nggak ada apa ya, nggak Ya, ada mungkin gurunya soal. sibuk dulu. Nggak mungkin. Iya. Tahu-tahu kita kan pikirannya udah Mungkin nggak ada hari ini. oh, gitu nggak ya, ada di santai di sana. Nah, tinggal itu tahu-tahu ada soal mendadak. Nah itu yang bikin kita nggak mood kan. Ada Pas deadline-nya nggak Bu? Apa? Ada deadline-nya nggak? Misal berapa hari gitu nggak? Atau jam-jam Pak? Enggak, cuma kemarin itu tugas minggu ini pas biasanya pagi kalau rumah itu pagi dikasih soal, nanti sore disetor sampai jam berapa gitu. Biasanya gitu sih. Tak kira berapa hari sampai misal Senin buat Oh. Rabu gitu enggak? Ya, ada juga yang untuk minggu ini anak-anak menyetorkan kegiatannya yang kemarin yang Bukan bersama itu ya. sama pelajaran di TVRI. Kayak bangun tidur gitu-gitu juga enggak Bu? Kan ada yang bangun tidur gitu-gitu kan juga ada. Ada ya. Ya pokoknya kegiatan anaknya itu apa nanti dicantumkan, misalkan kalau pas belajar nanti dicantumkan pas belajarnya itu nanti sama. Biasanya apa aja gitu. Ya yang jelas yang kemarin ya belajarnya jelas yang dari TVRI gitu. Sama yang menjadi dari soal-soal seperti ini. Nanti belajar berarti ya. Iya, Belajar makanya orang. kan jenuh. Iya, jenuh. Untungnya sih kemarin puasa itu akhirnya kegiatan anak-anak kan biar nggak terlalu tergantung HP, kita nggak bosen toh kan kondisi lapar juga toh. Iya, lapar. Mikir. Lapar mikir. Iya, makanya jenuh Iya. ya. Akhirnya itu Mbak Esa selama puasa kemarin tak programin anak-anak. Wajib. Tadarusnya, tak tambahin Iya. tadarusnya gimana pokoknya kalau bisa 1 bulan selama puasa bisa khatam. Iya, Jadi kan ada harus penekanan. iya. Nah makanya penekanan situ anak-anak kan Itu nggak lebihannya dari belajar di rumah ya itu tadi. Iya. Salah satunya ada waktu. Nah itu ya. Ya kan positifnya yang jelas ya kita lebih sering kumpul sama anak Keluarga Nah, ya. keluarga. Jadi tahu anaknya kekurangannya ini. Oh Iya. berarti nanti lebih ini. Gitu. Iya. Makanya itu saya setiap bisa sholat jamaah, bisa Sama bareng-bareng ibu ya. Iya tiap hari sih Mbak, makanya ruang tamu mana lagi tiap kalau pagi namanya rumah sempit ya. Jadi pagi cepat-cepat dibersihin, nanti kan kita baca jamaah. Ya saya juga seperti itu sama. Ya mau gimana lagi di rumah sudah nggak ada ikut saya. Makanya yang penting bisa buat sholat lah gitu. Iya. Itu kalau puasa kemarin ada tambahan itu ya, selain bangun pagi sebelum itu ya pas sahur, habis sahur nanti misalkan masih ada waktu sampai sedikit, kalau enggak kan nanti di sholat, habis sholat nanti langsung ya mulai Kalau nggak ikut dari berarti dianggapnya nggak absensi atau ya kalau enggak iya gitu. misalnya anak nggak ikut itu Ada juga sih kayaknya kemarin ya kayaknya kemarin Pak gurunya kurang ajar ya kalau nggak nyetorin itu kan dianggap ya pokoknya kalau nggak setor kan ada batas waktu tuh kemarin kemarin ini gini berarti kalau ulangan nggak ikut itu kurang tahu ya kalau kalau kan untuk nilainya kurang-kurang itu gimana? nah ini juga pernah sih kemarin nilainya kurang nilai kurang itu pas ya gara-gara siang itu karena waktunya crash sama TVRI Iya. TVRI udah mulai keluar jadwalnya. Nah ini baru keluar pertanyaannya otomatis kan bingung. Jadi mau yang mana itu Mau jawab yang duluan yang mana ya? terus akhirnya asal kan jawabnya biasanya kan jawab kalau nggak bisa itu kan buka buku dulu gimana Buka Google dulu ada kadang buka Google itu yang lebih cepat kalau nggak buka buku dulu Iya. gitu. Tapi berhubung bareng akhirnya
Ya ada salah satu kemarin sampai jatuh ya nilainya berapa 60. Biasanya kan ya Tapi ada remedi. nggak tahu ya 60 juga kali itu Oh, sih. enggak juga sih remedi. Biasanya kan ada remedi 1 kali katanya. Nah kemarin gurunya itu udah bilang kan melihat kejujuran juga Iya. itu ternyata kalau orang yang anak-anaknya itu jawabnya lebih dari 2 atau 3 itu kan kelihatan gitu loh. Untungnya tadinya nggak tahu Sedang sebenarnya dibantu sama orang tua juga bu. Waduh, kan ada loh mungkin pertama nilainya itu nggak 100 lah, misalkan pertamanya mungkin ya 60 atau berapa, mungkin pengen memperbaiki tuh diulang lagi, oh kurang bagus diulang lagi sampai 2 atau 3 kali gitu ada. Tapi orang tuanya anaknya tuh nggak tahu kan yang disebarkan yang bagus. Iya. Ternyata data yang keluar itu dia ngirim 3 kali dari mulai jelek ke bagus itu ada. Makanya kan dari kejujurannya juga Ketahuan ya bu ya. bener Mbak Isa, tadinya saya nggak tahu juga, cuman ini ya Kok bisa sampai jelek sama bagus tuh apa ngirim terus kali ya? ya kan mungkin kan kalau udah masuk linknya sana kan gurunya udah tahu Pak. Oh Dianggapnya udah masuk kan katanya. ya memang mungkin kan yang dikira yang itu yang ngerjain kok nilaiku jelek tak perbaiki lagi, yang dikira yang diperbaiki. Kalau Tapi punya saya kalau sudah mulai mengerjakan sudah tidak bisa lagi untuk mengulang, nggak bisa ngerjain lagi. yang pertama itu masih bisa, saya juga nggak tahu Mbak Isa. Tapi anak saya kebetulan kan ngerjain baru sekali, Iya. langsung dijepret gitu loh, nggak main ulang-ulang lah. Itu setelah itu temennya kok ada yang belum nyetor, yang baru nyetor jawaban tuh baru 7 anak apa berapa gitu loh yang ntar ini. Nah dari data itu ketahuan dari nilai segini diulang segini ngirimnya sampai 3 kali. Gitu ya. Jadi diulang-ulang terus. Jadi katanya bagus nilainya Nah, juga maksimal. ternyata gurunya itu malah udah gini, sekali yang dijebret itu ya udah yang itu yang masuk akhirnya mau Iya. diperbaiki berapapun kali ya tetap nggak bisa itu. Ya ini jatuhnya sekali nilai situ biasanya sih alhamdulillah nggak sampai makanya lebih dari itu biasanya. Risma rasanya belajar di rumah sebenarnya belajar sama bunda. kurang menyenangkan Ini kenapa? karena semuanya cuma sedikit. Lah kok kurang sedikit? Lah kan ada akid. Enak di mana belajar sekolah apa di rumah? Enggak mau Belajar coba di sekolah. belajar di kelompok gitu enggak sama temennya. Enggak, kebetulan kan nggak nyoba belajar kelompok kan lagi itu ya. Lagi corona. Yang tanya juga orang tuanya udah ngitarin tugasnya belum, nah gitu. Malah yang ribet itu kalau online anak segini tuh yang ribet orang tua. Satu kelas sama Puan. Oh enggak, Puan. Iya. Puan itu SD 3, kalau ini SD 4. Kebetulan masuknya kemarin kan beda, usianya kurang. Oh. Jadinya keterimanya di SD 4 di Damarianto. Kesulitannya yang belajar di rumah apa? Apa? Susah masuknya. Oh, materinya susah dipahami ya. Enakan pakai buku apa enakan pakai video kan? Ada yang Pakai buku. enak pakai buku. Kenapa kok enak pakai buku? Karena kalau dibaca sering gampang masuknya. Butuh pemahaman berapa kali kan? Kadang 2 kali, 3 kali. Kenapa kok video lebih susah? Saya kan enak dengerin kan daripada baca kan udah satu gitu. Apa waktunya singkat kan hilang. Terlalu cepet ya bu ya, terlalu cepet Iya, soalnya kan iya jam-jam. waktunya singkat itu masalahnya itu. Kalau buku mungkin bisa diulang lagi ya. Iya. Oh kurang paham bisa diulang. Kalau video kan bisa dibuka linknya lagi biasanya. Kalau video itu ya video kan yang cuman yang dari itu aja, yang dari TKI aja ya. Kalau yang dari sekolahnya kan cuman itu, cuma langsung dikasih nah soal gitu aja itu aja. Makanya kan anak bingung. Kasihan ya kalau kayak gitu. Iya, makanya kan belum ada penjelasan, belum ada ini suruh ngerjakan. Lagi kelas 4 mau ujian kan jangan 456. Iya, makanya itu nggak tahu ya gimana. Iya. Bedanya belajar di rumah sama bunda sama guru apa? Bedanya kalau guru
nulis di papan tulis. Kalau orang tua ngomong. Ya iyalah, nggak ada papan tulis di rumah. Terus kalau ngasih hitungan gitu cara-cara bunda ngasihnya di kertas atau gimana? Apa ada ditulis dulu sama bunda terus ini dijelasin gini caranya kita Pas nanya baru diajarin caranya. oh berarti nanya dulu. Iya. Enggak dibikinin dulu Bu, biasanya kan soalnya ada yang susah kan dibikinin dulu terus nanti ini loh caranya ditarik di sini caranya Iya. gini itu Kalau kan. kalau saya shiftnya di rumah kok biar anak pun nggak apa ya, biar berkembang kan. Iya. Saya tanya dulu, kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa baru tanya. Kalau Belum bisa diajarin dong. ya. Dari mulai sebelum online loh, sebelum online setiap kan udah saya lepas. Iya. Ini soal kamu kerjain, nanti baru yang nggak bisa Tanyakan tanya. aja. Soalnya nanti kan apalagi kan online ya. Iya. Online kalau kayak gini gurunya kan nggak tahu maksudnya gitu. Makanya saya mendidik anak saya kerjain dulu, kalau nggak bisa baru tanya. Nggak apa-apa lewat Google nanti kalau yang penting kan usaha dulu lah. Ya, Gitu. tapi kalau di Google kan kadang jawabannya nggak sesuai, nggak tepat. Iya, memang Iya. kadang itu pernah juga sih jawaban ternyata salah, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kan juga Belajar. belajar gitu. Yang penting anak udah ada usahanya. Proses belajarnya gimana? Kalau di rumah? Kalau di rumah itu gimana ya? Gampang bosan. Gampang bosan apa enggak? Males-malesan nggak? Jadi males-malesan nggak? Ah nanti bulan ngerjain. Males-malesan. Oh males-malesan. Oh, Terus dia nggak males gimana? Biar gak males. dikasih sajian dulu. Makan ya Bu. Iya. Makan terus. Iya, kalau anu udah nanti ini. Tapi kalau saya kalau ada PR, Ya. ada PR memang saya disiplin kan kerjain dulu. Udah itu maksudnya entah itu nilainya berapapun Kadang nanti bisa nanti dulu ngantuk. Bisa kan ada anak bisa yang naik gitu. gitu, bisa naik gitu. Tapi kalau untuk anak saya kalau memang sih agak keras sih. PR dulu yang wajib dulu dikerjain, nanti baru yang lainnya nggak apa-apa. Iya. Itu masalahnya kalau kita menunda nanti tambah menumpuk gitu kan. Kekurangannya belajar di rumah apa? Merasa kurang apa? Kok bingung, nggak paham gitu cara belajarnya. Soalnya kalau dulu kan saya pelajaran kelas 4 itu tulang-tulang itu ada kayak kerangkanya gitu Bu, itu disebutin ini namanya apa gitu. Nah, kalau di rumah apa paham kerangka-kerangkanya kayak gitu. Kalau itu biasanya gimana? Lewat buku aja ya. Kalau lagu itu terus apa ya, pelajaran kurang itu nggak kurang maksimal kalau di rumah jelasnya anak ya itu kurang maksimal. Jadi anak itu ya nggak kayak dulunya ya. Kalau dulunya di sekolah kan lebih tahu ini harus gini. Kasihan juga ya. Ya iyalah, kalau dari segi apa ya pembelajaran sih kurang juga. Orang tua jadi lebih aktif. Iya, orang tua lebih aktif, tambah kumat. Kalau anaknya yang diajarin nggak mudeng-mudeng itu kadang kasihan. Iya. Benar-benar kasihan saya kalau kadang. Seminggu pertama benar nggak Isa? Rasanya tuh berat banget, terutama buat ibunya juga ya. Berat masalah apa? Tugas, beban gitu loh, rasanya beban. Kok tahu-tahu dikasih ini, belum kita kan kalau ya saya kalau yang kurang paham ya harus belajar dulu. Oh gimana sih harus apa akunnya dulu, harus gini pertamanya Aplikasinya saya dulu. iya aplikasinya gimana tadinya gitu. Terus ya minggu pertama itu susah, terus gimana ya ketinggalan. Terus akhirnya lama-lama kan tahu, kebetulan kan yang SMP kan lebih paham ya kalau anak lebih itu tanya. Makanya kalau ada apa kalau nggak tahu tuh tanya kak ini gimana, nggak tolong gitu tahu. Terus oh gini pun ya udah saya ngerjain, kalau nggak sama bundanya bisa sama kakaknya atau dibuka linknya Caranya gitu. Itu kalau link itu nanti bukanya aplikasinya apa Bu? Itu ada sandinya sendiri kok enggak? Oh Dari sana, jadi gurunya ada suruh masuk sini, nanti prank tuh ada sandinya tertentu, nanti suruh ngeklik gitu. kayak ruang guru gitu Bu atau kayak Gitu ya.
juga. Oh, bukan dari dinas pendidikan. Dari itu dinas pendidikan ya. Itu nanti misalkan ada 10 soal, satu soalnya nilainya berapa, itu kan ada hitung-hitungannya. Enaknya belajar di rumah apa? Enaknya itu sering berkumpul sama keluarga. Iya itu ya. Nggak kemana-mana. Lebih dekat sama Nggak kemana-mana. itu tadi kalau males itu Bu yang mana Itu. Makanya jadwalin Mbak dari kan biasanya itu ada hari libur juga sih. Sabtu Minggu itu libur ya, pelajaran itu libur. Kalau mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan pokoknya harus fokus dulu pelajaran. Setelah pelajaran baru semua dari yang PAUD pun enggak suruh bikin video, suruh apa. Pokoknya hari-hari itu. Nanti kalau Sabtu Minggu udah hari free lah, terserah mau nggak belajar ya boleh, mau main boleh, tapi hari khusus hari itu. Kalau tadinya ya itu kalau kuota habis itu Bu apa lagi? ya, kalau kuota habis ya belilah. Nah kalau pas lagi dari mulai Bu, kan kadang ada baru garing tiba-tiba kuota habis kita nggak tahu. Biasanya gitu kan, kita ada masukinnya tanggal sekian, otomatis kan kita harus ada hitungnya. Apa sebelum ini kehabisan harus udah nyetok dulu kuota, nanti jadi begitu habis langsung masukin gitu. Ya biasa lah Mbak, namanya apa ya, Pembelajaran biasanya kan uang jajan mereka lah akhirnya buat beli kuota. biasanya Larinya kan ke sini. Iya. Jadi sekarang nggak perlu jajan juga ya. Jajannya tapi itu di rumahnya pun aku minta ini ya, yang bunda, yang keluar bundanya minta ini, minta itu. Itu juga ada yang bikin suasana belajarnya itu pakai kayak di sekolah gitu Bu, pakai baju seragam juga ada Bu yang kayak gitu biar anaknya tuh kayak seneng. Oh berarti aku ini benar-benar belajar gitu. Ada juga ada juga yang apa di rumah itu jajan itu pakai kertas dikasih harga-harga itu loh Bu. Nanti kalau mau nyapu dapat uang, nanti kalau nggak nyapu ya nggak dapat uang berarti. Nanti kalau mau jajan kan udah ada harga-harganya gitu tuh di orang itu Bu. Iya. Jadi anak itu nggak harus jajan terus gitu katanya. Kalau enggak sih, kalau di rumah saya enggak, itu anak-anak kan paling enggak request pun nanti masak ini pun, nanti aku pengen ini. Nah itu, tapi bundanya yang keluar, terus nanti anaknya yang penting ini tugas-tugas selesai. Itu udah kayak gitu. Terus kalau yang khusus puasa kemarin ya ada apa ya, kita sendiri lah ya untuk anak. Kalau kamu khatam, kamu anak nanti dapat bonus itu. Jadi kan anak terpacu. Ya, begitulah hasil wawancara saya bersama dengan peserta didik yaitu Fadila Karisma Rosidah yang duduk di kelas 4 SD yang bersekolah di SD Negeri Sidomulyo 4. Dan saya mewawancarai juga narasumber yaitu salah satu orang tuanya, Ibu Firul Mujayani yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Firul Mujayani dan anaknya yaitu Fadila Risma Rosyidah. Ya, yang pertama, orang tua merasa daring itu sangat memenatkan dan orang tua merasa tidak mengetahui apa itu daring. Dalam pembelajaran di rumah ini, orang tua harus melakukan beberapa kegiatan lebih seperti memasak, mencuci baju, dan mengurus suami. Dan sekarang orang tua lebih disibukkan dengan mendampingi belajar anak selama di rumah. Dalam menghadapi belajar di rumah ini, orang tua harus lebih sabar lagi menghadapi anaknya. Dan orang tua awalnya tidak memahami aplikasi apa yang digunakan anaknya selama belajar daring di rumah. Namun
mereka lebih menanyakan kepada orang-orang yang lebih paham bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Dengan cara yang pertama yaitu orang tua mendownloadkan beberapa aplikasi atau membuka beberapa link yang telah diberikan gurunya untuk dipelajari terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada anaknya. Ibu Firul Mujayani sebelum pukul 7 sudah mulai mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan anaknya, yaitu Risma, dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan gurunya. Anak merasa dengan belajar melalui video itu pemahamannya dua kali lebih karena belajar menggunakan buku itu lebih mudah dipahami daripada belajar menggunakan video. Dalam pendampingan belajar di rumah, orang tua cara menghadapinya adalah membutuhkan kuota yang lebih banyak. Sebelum melakukan pelajaran daring, mereka mengecek terlebih dahulu apakah kuotanya masih ada atau tidak, karena takutnya ketika mereka melakukan daring, kuota tersebut habis dan mereka tidak bisa mengikuti daring, sehingga kalau tidak mengikuti daring nilainya itu tidak bagus, atau bahkan mereka itu tidak ada remedi sama sekali karena keterbatasan waktu, sehingga orang tua harus mengecek terlebih dahulu masa berakhirnya kuota tersebut atau kuota itu sudah habis atau belum. Selain itu, orang tua juga memberikan hasil-hasil belajar anaknya melalui video seperti anak sedang belajar, anak sedang berbuka bersama dengan keluarganya. Itu harus dicantumkan berupa video. Jadi dalam belajar di rumah ini, orang tua harus membutuhkan memori yang begitu besar dan butuh pemahaman dalam mengedit videonya. Tidak semua orang tua itu memahami, sehingga mereka membutuhkan pembelajaran pada orang yang lebih mengerti. Dalam proses pembelajaran di rumah ini, orang tua bertanya kepada tetangganya, bahkan bertanya kepada anaknya yang lebih besar. Kan biasanya anak yang lebih besar lebih mengerti bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan dalam pembelajaran di rumah ini. Ibu Firul Mujayani, untuk mengatasi kejenuhan anaknya dalam belajar, mereka memberikan sebuah makanan. Ibu Firul Mujayani bahkan memberikan reward kepada anaknya atau penghargaan berupa misal anaknya itu melakukan keberhasilan dalam mengerjakan sesuatu dengan cara anaknya ditawari mau makan apa, nanti mau dimasakin apa, nanti mau jajan sama apa, dan Ibu Firul Mujayani keluar rumah untuk membelikan makanan yang anaknya inginkan. Dalam mengatasi pembelajaran di rumah ini, anak-anak merasa belajar menggunakan buku itu lebih dipahami dibandingkan dengan video karena waktunya terlalu cepat. Dan anak-anak lebih belajar menggunakan televisi seperti stasiun televisi TVRI. Itu mereka lebih memahami pembelajarannya dikarenakan dengan adanya stasiun televisi TVRI ini membantu mereka dalam materi pembelajaran.
karena banyak penjabaran materi yang ada di sekolah, yang mereka pelajari di sekolah. Dengan adanya pembelajaran di rumah ini, orang tua lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti khataman Quran, seperti tarawih bersama, sholat jamaah bersama. Bahkan pemantauan kepada anak merasa lebih dekat karena melakukan pembelajarannya di rumah, sehingga orang tua merasa pendampingan mereka dalam belajar anak lebih dekat, sehingga mereka mengetahui kekurangan anak dalam belajar itu seperti apa, kekurangan anak dalam belajar mengerjakan soal seperti apa, dan membantu mereka dalam mengerjakan soal-soal yang mereka tidak bisa. Orang tua berusaha sekreatif mungkin agar anak tidak mengalami kejenuhan dalam belajar di rumah, mencarikan beberapa materi di buku apabila anak tidak bisa menemukan jawabannya, dan membantu anaknya jika pembelajaran terlalu bertabrakan, ya, seperti pembelajaran mereka sudah melalui link terlalu terlambat dan kemudian mereka harus belajar juga melalui stasiun televisi TVRI. Orang tua menjadi lebih ekstra bekerja mendampingi anaknya dalam belajar di rumah karena waktunya terlalu singkat, sehingga orang tua harus perlu sabar-sabar untuk membantu anaknya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, begitulah cara menghadapi pembelajaran di rumah selama COVID-19 ini. Menurut saya juga setuju dengan pendapat dengan Ibu Viro Mujayani, yaitu dalam pembelajaran di rumah ini selama COVID merasa anak-anak menjadi kurang wawasannya. Namun di balik itu ada kelebihannya. Orang tua lebih dekat dalam memantau anak belajar dan anak-anak menjadi lebih dekat dengan keluarganya selama belajar di rumah. Ya, sekian kesimpulan hasil wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengeklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.